5. Kelompok berapa? 5. Kurang itu. Tan intan si intan lagi parum. Hmm, sok tan, butan. Ayo atuh mual Aduh, usaha besok. buru. Jadi kuat belum? Udah, dah. Oh, jadi berarti misalnya kita dari kelompok 5 akan presentasi tentang pentingnya perencanaan bisnis. Gitu kan? Iya. Mm-mm. Ya, benar. Ayolah. Kela. Eta sekarang. Ini PPT-nya coba dari atas, Tan. Apa? PPT-nya udah paling Pak, atas. Udah. Bentar. Udah itu. Ya. Udah belum? Udah. Si Rizik mana aja? Mulai maksudnya, ayo. Oh, yuk. Langsung. langsung. Gak usah perkenalan, meren. Perkenalan, soalnya di PPT-nya nggak ada Kenalan atau? namanya. Kenalin iya. Oke, Namanya aja. buru. Satu, dua. Salamnya satu orang apa bareng-bareng? Lila. Itu buru. Ya udah tuh. Sok. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Bentar, Kela. Sok. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini saya bersama teman-teman saya akan memulai presentasi mengenai pentingnya perencanaan bisnis. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri dengan teman-teman. Perkenalkan, saya Siti Anissa Nurizki dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizik Alpian. Perkenalkan, nama saya Intan Junior. Perkenalkan, nama saya Haifah Rahima Santi. Perkenalkan, nama saya Mayanti. Udah. Oke, kita langsung ke materinya aja, yaitu pentingnya perencanaan bisnis. Di sini kita bakal membahas mengenai menentukan arah dan tujuan usaha, mengurangi resiko kegagalan, membantu mengambil keputusan, menjadi panduan operasional, menarik investor atau pemberi modal, mengelola sumber daya secara efektif, dan yang terakhir mengetahui peluang pasar. Oke, bisa di next. Yang kedua ada unsur atau komponen perencanaan usaha. Yang pertama ada analisis pasar, yaitu untuk meneliti kebutuhan konsumen, tren pasar, serta peluang yang bisa dimanfaatkan. Yang kedua ada analisis pesaing, yaitu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pesaing sehingga dapat menentukan strategi yang tepat. Yang ketiga ada segmentasi atau target pasar dan juga positioning atau STP, yaitu untuk menentukan siapa konsumen utama dan bagaimana produk akan ditempatkan di pasar. Yang keempat, ada deskripsi produk atau jasa, yaitu untuk menjelaskan fitur, keunikan, manfaat, dan juga nilai tambah produk. Yang kelima, ada strategi pemasaran, yaitu untuk meliputi promosi, harga, distribusi, dan juga cara menarik konsumen. Yang keenam, ada perencanaan produksi atau operasional, yaitu untuk mengatur proses produksi, bahan baku, peralatan, lokasi, dan juga tenaga kerja.
Yang ketujuh ada perencanaan keuangan untuk mencakup modal awal, biaya, operasional, proyeksi pendapatan, laba rugi, dan juga sumber pendapatan. Yang kedelapan ada struktur organisasi dan manajemen, yaitu untuk menjelaskan siapa yang bertanggung jawab dalam setiap bagian usaha. Yang kesembilan ada analisis resiko, yaitu untuk mengidentifikasi potensi masalah dan juga cara mengatasinya. Yang ke-10 ada rencana pengembangan usaha, yaitu untuk rencana jangka pendek dan juga jangka panjang untuk meningkatkan bisnis di masa depan. Next. Dan sekarang ada analisis SWOT, perencanaan usaha, yang terdiri ada 4 bagian. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Strength atau kekuatan adalah keunggulan internal yang dimiliki usaha, contohnya kualitas produk yang bagus, pelayanan cepat, atau lokasi yang strategis. Hal-hal ini membuat usaha punya daya saing lebih tinggi. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Weakness adalah kekurangan internal yang bisa menghambat usaha, misalnya modal terbatas, kurangnya pengalaman, atau tenaga kerja yang belum terampil. Kalau kita tahu kelemahannya, perbaikannya bisa direncanakan. Terus yang ketiga ada opportunity atau peluang. Opportunity adalah peluang atau faktor eksternal positif yang bisa dimanfaatkan. Misalnya tren pasar yang meningkat, teknologi baru, atau permintaan konsumen yang makin tinggi. Peluang ini bisa membuat bisnis berkembang lebih cepat. Yang kelima ada threat atau ancaman. Threat adalah faktor eksternal negatif yang bisa merugikan usaha seperti banyaknya pesaing baru, kondisi ekonomi yang tidak stabil, atau perubahan selera konsumen. Ancaman ini harus diantisipasi dari awal. Next, Maya, Aku pentingnya perencanaan usaha yang Bapak selanjutnya. lanjut aja. Lanjut aja ya kamu. Maya aja. Kamu kan Kamu ini aja. Iya kan Yang udah tadi. selanjutnya pentingnya perencanaan usaha. Yang poin pertama menentukan arah dan tujuan usaha. Karena Yang menentukan mana sih? arah dan tujuan usaha Bentar-bentar. enggak. penting. Maya, bentar. Mas, yang tadi Maya, kan yang kamu ini maaf aja. aja. Baca aja yang ini kan. Pentingnya kan tadi udah selesai. Yang mana? Pentingnya Yang tadi perencanaan kan ini. pentingnya udah sama pentingnya perencanaan usaha. Kamu jadi sekarang manfaatnya aja biar semuanya kebagian. Ke sana Terus. sama saya saja. Itu Coba. siapa manfaatnya perencanaan usaha? Kamu manfaatnya. Manfaat perencanaan usaha. Perencanaan usaha bermanfaat untuk betul ya. Tulisan kecil. Yang selanjutnya ada manfaat perencanaan usaha. Perencanaan usaha bermanfaat untuk memberi arahan dan tujuan yang jelas bagi bisnis, membantu mengurangi risiko kegagalan, serta mempermudah pengambilan keputusan berdasarkan data dan analisis yang terstruktur. Dan saya dibuka perencanaan untuk membantu mengoptimalkan penggunaan modal dan sumber daya, menjadi panduan operasional dalam menjalankan kegiatan usaha, serta meningkatkan peluang menarik investor yang menunjukkan kesuksesan dan kesiapan usaha. Dan dengan perencanaan yang baik, peluang keberhasilan dan perkembangan usaha menjadi jauh lebih besar. Dan tujuan perencanaan usaha adalah untuk memberikan gambaran yang terarah mengenai bagaimana sebuah bisnis akan dijalankan, mulai dari strategi, target pasar, hingga pengelolaan sumber daya. Perencanaan usaha juga bertujuan mengoptimalkan risiko dengan mengidentifikasi tantangan sejak awal, membantu pemilik usaha membuat
keputusan yang tepat, serta memastikan kegiatan operasional berjalan efektif dan efisien. Dan selain itu juga perencanaan usaha juga dibuat untuk menilai kelayakan usaha, memprediksi keuntungan, dan menjadi alat kepentingan dalam menarik investor atau mendapatkan pendanaan. Next. Siapa ini? Rizik, Bu? Tantangan dalam perencanaan usaha. Perencanaan usaha sering menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya informasi pasar yang akurat, sehingga sulit memprediksi kebutuhan konsumen dan perilaku pesaing. Selain itu, perubahan tren dan kondisi ekonomi yang cepat membuat rencana harus sering diperbarui. Pengusaha juga kerap menghadapi keterbatasan modal, sumber daya manusia yang belum kompeten, serta kesulitan memprediksi risiko di masa depan. Tidak jarang, kurangnya pengalaman dalam menyusun strategi bisnis membuat perencanaan menjadi tidak realistis atau sulit dijalankan. Semua tantangan ini membutuhkan analisis yang matang agar rencana usaha dapat diterapkan secara efektif. Next. Jadi kesimpulannya adalah perencanaan usaha merupakan langkah penting dalam memulai dan mengembangkan sebuah bisnis karena memberikan arah yang jelas, meminimalkan risiko, dan membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dengan melakukan analisis pasar, menentukan strategi, serta menyusun rencana operasional, dan keuangan secara matang, usaha memiliki peluang yang lebih besar untuk berhasil dan berkembang. Perencanaan yang baik juga menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari, serta mendukung upaya menarik investor maupun pendanaan. Udah, Slide selanjutnya. udah beres. Udah, Zik, penulis kesimpulan. Tinggal ditutup. Jadi, Oke, tutup. cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beres. Palman, Palman. Udah kan? Udah. Tinggal PKN. Kayaknya.